Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 6 SD Negeri Cangkringan 1 yang berbahagia. Apa kabar semua? Pasti semua sehat. Alhamdulillah. Nah, selama BDR kali ini kita memang harus belajar secara daring. Maka dari itu perhatikan video-video pembelajaran yang Bu Fitri berikan kepada kalian. Nah, untuk mengawali pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, siapkan alat belajar kalian, alat tulis, berupa buku, bolpen, pensil. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal tryout matematika, khususnya FPB dan KPK, yang sering muncul pada soal tryout. Nah, pada materi kali ini, kalian catatlah informasi penting yang Bu Fitri berikan dan dengarkan dengan baik-baik, dengan seksama ya, agar apa yang Bu Fitri berikan nanti kalian bisa memahaminya. Siap semua? Ya, mari kita memasuki pada materi KPK. Nah, KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini Bu Fitri langsung memberikan contoh soal yang sering muncul pada soal tryout. Contoh soal yang pertama, KPK dari 42, 51, dan 72 adalah, nah, cara menghitungnya adalah dengan membuat tabel agar lebih mudah dalam menghitung. Pertama kalian tulis dulu 42, 51, 72. Kemudian kalian buat kolom-kolom seperti ini ya. Kemudian di samping kiri, nah di samping kiri ini yang akan kita hitung. Dengan angka-angka berapa aja? Nah, dengan angka-angka bilangan prima yang bisa dibagi itu bilangan prima. Bilangan prima itu apa ya? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif selain 0 dan 1 yang tidak bisa difaktorisasi dan hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, ini angka bilangan prima ini. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, ini adalah bilangan prima. Kemudian kita masuk ke tabel ya. Yuk kita masukkan angka bilangan prima yang pertama adalah 2. Kita masukkan angka 2. Terus kita mulai hitung. 42 dibagi 2. Itu ada 21. 51 dibagi 2. Ada hasilnya enggak? Enggak ada. Kalaupun ada hasilnya pasti koma. Nah, itu bukan hasil. Bukan jawabannya, karena jawabannya harus bilangan bulat. Terus dicoret aja. Kemudian lanjut ke 72, dibagi 2. Nah, ada hasilnya. Kemudian kita masuk ke angka bilangan prima. 2 lagi. Kenapa 2 lagi? Karena masih ada angka yang bisa dibagi 2. Nah, 21 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. 51 bagi 2 tidak bisa, maka dicoret. Nah, ini 36 dibagi 2, nah bisa dibagi, hasilnya 18. Nah, lanjut. Terus kita masukkan bilangan prima lagi, yaitu angka 2. Kenapa angka 2? Karena masih ada angka yang bisa dibagi 2, yaitu 18 bagi 2, ada 9. Kemudian lanjut. Kalau 2 lagi bisa enggak? Ternyata tidak bisa. 9 ini dibagi 2 tidak bisa. Maka lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu bilangan angka 3. Nah, kemudian lihat atas. 21 bagi 3 sama dengan 7. 51 bagi 3 sama dengan 17. 9 bagi 3 sama dengan 3. Lanjut, bilangan prima selanjutnya 3. 7 tidak bisa dibagi 3, maka dicoret. 17
dibagi 3 tidak bisa, maka dicoret. 3 dibagi 3, 1. Nah, ditulis di sini. Kemudian 3, bilangan prima selanjutnya yaitu 5. Tetapi 5 ada nggak di sini yang bisa dibagi? Tidak bisa, maka langsung ke angka 7. Nah, 7, di sini 7. 7 dibagi 7, 17. 17 dibagi 7 nggak bisa. 1 dibagi 7 nggak bisa, maka dicoret. Langsung bilangan prima selanjutnya, kalau 7 berapa tadi? Ada 11. Tapi 11 bisa nggak dibagi ini semua? Nggak bisa, hanya tinggal 17 aja. Maka di sini ditulis 17. Maka 17 bagi 17 sama dengan 1. Nah, kalau KPK itu cara menghitungnya angka-angka bilangan prima tadi yang hasil bagi tadi, pembaginya tadi itu dikalikan semua. Nah, yang Bu Fitri beri kolom kuning ini ya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7 dikali 17. Nah, kamu lihat kolom ini. Hasilnya adalah 8.568. Jadi, KPK dari 42, 51, dan 72 adalah nih 8.568. Nah, di sini harus diperhatikan. Oke, itu adalah soal yang singkat. Bagaimana kalau soal cerita? Nah, perhatikan soal cerita berikut ini. Nia, Ani, dan Ina mengikuti les musik di tempat yang sama. Nia mengikuti les 5 hari sekali. Ani setiap 8 hari sekali. Sedangkan Ina 12 hari sekali. Mereka les bersama-sama pertama kalinya pada tanggal 13 April 2021. Mereka les bersama untuk kedua kalinya pada tanggal. Nah, kalau soal seperti ini, mencari les bersama-sama pada kedua kalinya, ketiga kalinya. Nah, itu mencari KPK. Cara mencari KPK sama seperti nomor 1 tadi. Kalian tulis nih 5. 5 yang Nia tadi ya, 5. Kemudian 8 itu milik Ani. 12 miliknya Ina. Nah, ditulis dalam bentuk tabel. Kemudian di samping kiri itu adalah bilangan prima yang bisa dibagi. Kita masukkan bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 5 dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa, maka dicoret saja. Kemudian 8 dibagi 2, hasilnya 4, 12 bagi 2 hasilnya 6. Kemudian 2 lagi, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Kemudian 2 lagi, karena masih ada yang bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa, maka dicoret. Setelah angka 2 yaitu angka 3. Angka 3, kalian hitung. 5 bagi 3 tidak bisa, maka coret. Ini sudah 1 berarti sudah habis. 3 dibagi 3, 1. Kemudian masuk ke bilangan prima selanjutnya yaitu angka 5. 5 bagi 5, 1. Nah, terus KPK yang di dalam kotak kuning ini, yang pembaginya tadi dikalikan semua, itu KPK. KPK berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, yaitu hasilnya 120. Karena ini tentang hari, maka KPK-nya tadi ada 120 hari. Sudah selesai belum ini? Belum. Ini baru ketemu mereka akan les bersama untuk kedua kalinya 120 hari kemudian. Nah, sekarang cara menghitung tanggalnya. 120 hari kemudian itu tanggalnya tanggal berapa? Nah, perhatikan slide berikutnya. KPK tadi hasilnya sudah ketemu 120 hari. Pada les pertama tanggal 13 April 2021. Les kedua, nah ini cara hitungnya, perhatikan baik-baik. 13
13 itu berasal dari tanggal yang pertama tadi, 13 April. Ditambah 120 hari hasil dari KPK. Kalau dijumlah, ditambah, itu ada 133. Ini cara hitung yang cepat ya, 133. Terus cara hitungnya seperti ini. 133 ditulis di sini. Kemudian dikurangi, nah di bulan April, kan tadi mereka les pertama bulan April, maka di sini ditulis April. 30 ini berasal dari mana? 30 ini berasal dari dalam satu bulan April itu ada 30 hari. Nah, maka 133 dikurangi 30. Hasilnya 103. Kemudian turun lagi, ditulis di sini 103 dikurangi bulan Mei. Bulan Mei itu harinya ada 31. Ada 31 hari. Maka terus kamu dikurangi. Hasilnya 72. Terus dikurangi lagi. 72 dikurangi 30 hari pada bulan Juni. Nah, bulan Juni itu ada 30 hari kan? Nah itu kamu kurangi. Hasilnya 42. Nah 42 ini sudah ada di dalam tanggal belum? Belum ada kan, satu bulan itu kurang lebih kan 30 sampai 31 hari. Karena belum ada, dikurangi lagi. Dikurangi lagi pada bulan Juli. Bulan Juli itu ada 31 hari. Maka 42 dikurangi 31 itu hasilnya 11. Nah, 11 ini sudah ada di dalam tanggal belum? Sudah ada. Nah, setelah Juli, maka di bulan Agustus. Jadi, les kedua bersama les kedua bersama mereka pada tanggal 11 Agustus 2021. Nah, ini dilihat dari hasil pengurangannya tadi. Kenapa di sini 103? 103 belum ada di dalam bulan, dikurangi lagi. Kenapa di sini 72? Karena belum ada di dalam bulan, dikurangi lagi. 42 belum ada di dalam bulan, berarti dikurangi lagi sampai ketemu, wow ini 11. 11 itu kan di dalam kalender ya. Di dalam kalender berarti itu sudah ketemu hasilnya. Tinggal bulannya setelah Juli ya Agustus. Nah, jawabannya adalah 11 Agustus 2021. Ini kalian bisa catat. Kalian bisa catat di buku tulis kalian agar besok kalau kalian menemui soal seperti ini lagi, kalian sudah bisa memahaminya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ini contoh soal. Perhatikan baik-baik. Ibu memiliki alat tulis. Ada 36 pensil, 48 penggaris, dan 54 buku tulis. Dari 48 penggaris, ada 6 penggaris yang patah. Alat tulis yang tidak rusak akan dikemas sebanyak-banyaknya dengan jenis dan jumlah sama. Selisih banyak pensil dan penggaris dalam setiap kemasan adalah, kalau soal cerita seperti ini, kalian hitung per kalimat. Kalian tulis per kalimat, hitung per kalimat agar mudah dihitung atau dipahami. Ini mulai dari angka 1. Perhatikan. Penggaris tadi 48, tetapi ada yang rusak 6. Berarti dikurangi, karena yang tidak rusak tidak dikemas. 48 dikurangi 6 yaitu 42. Kemudian pensilnya ada 36. Buku ada 54. Nah, karena ibu ini ingin mengemas sebanyak-banyaknya dengan jenis dan jumlah sama, maka dicari FPB. Ini ya, Bu Fitri beri huruf merah dan garis bawah. Ini adalah kata kunci. Kapan kita mencari KPK, kapan kita mencari FPB. Nah, kalau kita mencari FPB itu kata kuncinya seperti ini. Jenis dan jumlah sama atau jenis dan banyak sama. Nah, itu sama aja.
jenis dan jumlah sama itu mencari FPB. Yuk, mari kita menghitung FPB. Cara menghitung FPB dengan KPK itu kolom-kolomnya sama, hanya yang diambilnya yang berbeda. Ini 36, tadi ya pensil, 42 penggaris, 54 ini buku. Ini sama, dibaginya menggunakan bilangan prima juga. Nah, 36 bagi 2, 18. 42 bagi 2, 21. 54 bagi 2, 27. Kemudian 2 lagi karena masih ada angka yang bisa dibagi 2. 18 bagi 2, 9. 21 bagi 2 nggak bisa, ya dicoret aja. 27 bagi 2 nggak bisa, dicoret. Kemudian masuk ke 3. 9 bagi 3, 3. 21 bagi 3, 7. 27 bagi 3, 9. Terus 3 lagi, dibagi lagi. Ini 9 bagi 3, 3. Kemudian 3 lagi, 3 bagi 3, 1. Kemudian masuk ke 7. 7 bagi 7, 1. Nah, ini dia perbedaan FPB sama KPK. Kalau KPK tadi, semua angka pembaginya ini dikalikan semua. Beda dengan FPB. Kalau FPB yang diambil itu adalah anggotanya, memiliki semua anggota. Maksudnya apa? Semua memiliki hasil bagi. Ini ya, FPB adalah ketika semua memiliki hasil bagi. Yang bisa memiliki hasil bagi itu yang ini, angka 2, yang Bu Fitri beri kolom hijau. Ini kan ketiga-tiganya mempunyai semua. Nah, oh ini yang dipakai. Kemudian kalau yang 2 ini kan nggak bisa, karena ini ada coret-coret. Ini ada coret-coret, jadi dia tidak dipakai. Kemudian 3 yang bawah, nah ini semua anggota itu punya hasil bagi. Jadi angka 3 yang Bu Fitri beri kolom hijau ini dipakai. 3 yang bawah tidak bisa, karena ada coret yang di tengah. 3 juga nggak bisa, ada coret juga. 7 juga nggak bisa, ada coret. Jadi FPB yang dihitung yang memiliki hasil bagi. Semua memiliki hasil bagi. Ketiga-tiganya memiliki hasil bagi. Berarti hanya yang kolom hijau ini ya, 2 dan 3. Yuk perhatikan kolom berikutnya. Maka FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nah ini sudah ketemu FPB. Lalu kita cari banyaknya kemasan. Cara hitungnya tadi dihitung satu persatu. Pensil itu ada 36 bagi 6. 6 ini berasal dari FPB tadi. Berarti 36 bagi 6, 6. Penggaris 42 bagi 6, 7. Buku 54 bagi 6, 9. Pertanyaannya tadi adalah selisih pensil dan penggaris. Ya tinggal dikurangi. Penggaris berapa? 7. Pensil 6. Maka tinggal 7 dikurangi 6. Sama dengan 1. Jadi selisih banyak pensil dan penggaris dalam setiap kemasan adalah 1. Untuk materi ini kalian catat. Jadi kalian bisa memahaminya dengan belajar dengan menulis, gitu ya. Besok kalau kalian menemui soal yang sama, kalian bisa menghitungnya. Baik, materi dari Bu Fitri sudah selesai. Lalu Bu Fitri berikan tugas matematika, kerjakan soal berikut dengan langkah-langkahnya. Nah, ini soal-soal ini hampir sama dengan soal-soal yang tadi. Kalian tulis soalnya, kemudian kalian hitung dengan menggunakan langkah-langkahnya. 3 soal ini kalian tulis dan kalian hitung. Dan dipahami sebaik mungkin. Nomor 1 ini tentang ulang tahun. Ini ada 96 buku tulis, 60 kotak pensil, dan 72 penggaris. Ketiga jenis hadiah tersebut dibungkus dengan jenis dan jumlah yang sama tiap bungkus. Nah, ini ada kata kunci, jenis dan jumlah sama tiap bungkus. Nah,
Apa tadi kata kuncinya? Berarti mencari FPB atau KPK. Nah, dibuka lagi tadi materinya. Kemudian nomor 2. Nomor 2, Robi berlatih renang setiap 4 hari sekali. Nafi 5 hari sekali. Fauzan 6 hari sekali. Kemudian pada tanggal 20 November 2021 mereka berlatih bersama untuk pertama kalinya. Lomba renang akan diselenggarakan 3 hari setelah mereka berlatih bersama untuk kedua kali. Nah, lomba tersebut akan diselenggarakan pada tanggal, nah berarti mencari FPB atau KPK. Lihat materinya tadi. Tapi ingat, kalau kalian sudah menemukan tadi hasil hitungnya 4, 5, dan 6 ini tadi, ini kalian tambahkan dengan 3 hari. Karena mereka lomba renangnya akan diselenggarakan 3 hari setelah. Nah, 3 hari setelah berlatih kedua kali, berarti ditambah. Nanti akan ketemu tanggal berapa. Kemudian nomor 3, FPB dari 24, 36, dan 54 adalah, nah ini FPB. FPB tadi, ingat ya, dihitung di mana semua memiliki hasil bagi. Jika ada coret, berarti bukan FPB. Berarti kalau FPB itu ketiga-tiganya memiliki hasil bagi. Nah, itu yang dihitung. Nah, berapa? Baiklah, itu materi dari Bu Fitri tentang FPB dan KPK. Kemudian ada tugasnya, kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Kalian tulis materinya, kemudian tulis soalnya juga. Kemudian nanti langkah hitungnya juga ditulis langkah-langkahnya biar Bu Fitri tahu bahwa kalian semua sudah paham. Nah, terus semangat dalam belajar dari rumah ini. Semoga kita bisa bertemu dan bertatap muka di sekolah. Selalu berdoa, selalu jaga kesehatan agar kita bisa bertatap muka dan bisa bertemu langsung di dalam kelas 6 ini yang sungguh sangat dirindukan ya, karena kita lama tidak bertemu. Baiklah Bu Fitri. Ya, baiklah Bu Fitri akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, kalau bepergian pakai masker jangan lupa ya. Kemudian kalau sering-sering cuci tangan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Selamat mengerjakan dan selamat belajar dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.